Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4B Angkatan 8 pada kegiatan Latsar CPNS Kementerian ATR BPN yang beranggotakan Asyifa Mubarika AP, Wahyu Asmara AMD, Septi Rezeki Amelia AMD AK, dan Galang Pambudi Putra Gotama AP. Pada agenda kedua ini, kami akan membahas mengenai internalisasi atau penerapan semua nilai-nilai aneka pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Nilai aneka yang pertama yaitu akuntabilitas. Sebagai calon ASN, penerapan nilai akuntabilitas dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan memberikan laporan kinerja. Khususnya di lingkungan Kementerian ATR BPN, sebagai ASN, kita diwajibkan menyusun SKP atau sasaran kinerja pegawai, tidak terkecuali untuk CPNS. Sebab itu, saya menyusun SKP pada awal bulan Januari dan memberikan laporan penilaian kinerja pada akhir bulan Juni. Tak hanya menyusun laporan kinerja individu, saya sebagai pengelola keuangan ikut turut membantu dalam menyusun laporan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2020, yang selanjutnya merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah kepada pemangku kepentingan, yaitu masyarakat Indonesia, dalam memberikan pelayanan yang profesional dan terpercaya. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti kita mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai, baik oleh individu maupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selain melaporkan kinerja, hal lain yang saya lakukan dalam menerapkan nilai akuntabilitas, khususnya sebagai pengelola keuangan, yaitu dengan ikut membantu dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan atau CALK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, yang di dalamnya menjelaskan mengenai realisasi anggaran, posisi neraca, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas. Saya juga turut andil dalam pembuatan CAL BMN atau catatan atas laporan BMN yang berisikan informasi mengenai barang milik negara. Kedua laporan ini disajikan untuk mampu memberikan penjelasan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta diharapkan berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Selain sebagai pengelola keuangan, saya juga ditugaskan di bagian loket penyerahan produk. Sebagai wujud penerapan akuntabilitas, dalam penyerahan produk, saya selalu mencetak bukti tanda terima serta mencatat setiap kegiatan penyerahan di buku ekspedisi loket penyerahan. Ini dilakukan agar memudahkan untuk memberikan informasi mengenai penyerahan produk yang selesai. Dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi merupakan contoh dari penerapan nilai akuntabilitas yang bisa dilakukan pada pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai calon aparatur sipil negara, kita harus memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Harus ada nilai-nilai dasar nasionalisme yang kita tumbuhkan di dalam diri kita, seperti bekerja sama
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan ikhlas, mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia. Dan dalam suatu pekerjaan kita harus bersikap adil terhadap sesama tanpa kita harus membedakan satu sama lain. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Calon aparatur sipil negara harus memiliki etika yang baik, seperti ketika ingin memasuki ruangan kita harus mengetuk pintu sebelumnya, dan tak lupa kita mengucap salam. Jangan lupa untuk menegur atau menyapa pegawai yang ada di dalam ruangan. Sebelum menemui atasan, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Tugas atau pekerjaan kita kerjakan sesuai dengan waktunya tanpa menunda-nunda. Kita harus cermat, teliti dan disiplin atas tugas atau pekerjaan kita. Dan jangan lupa tugas yang harus kita kerjakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, sebagai calon aparatur sipil negara wajib harus memiliki etika yang baik, dan kita harus berdasarkan Undang-Undang Kode Etik Aparatur Sipil Negara. ASN diharapkan mampu menerapkan pribadi yang inovasi, efisien, serta mampu menyelesaikan persoalan dengan nilai-nilai mutu. Berikut contoh penerapan video komitmen mutu di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur. Terdapat 4 nilai komitmen mutu, yaitu yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Di tengah era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menaati protokol kesehatan sebelum memasuki wilayah kantor. Berorientasi pada mutu diartikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dilakukan diharapkan dapat mencapai standar mutu. Efektivitas adalah tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan menyangkut jumlah maupun hasil kerja. Contoh implementasi efektivitas yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang tertib administrasi tanpa diskriminasi. Efisiensi merupakan ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyimpangan prosedur, dan mekanisme di luar alur. Efisiensi dapat diukur dari penghematan waktu, tenaga, dan pikiran kita.
Contoh dari efisiensi yaitu penghematan listrik apabila sudah tidak digunakan lagi. Berorientasi pada mutu diartikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dilakukan diharapkan dapat mencapai standar mutu. Inovasi adalah perubahan yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Implementasi dari inovasi adalah paham akan perkembangan yang terjadi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkan perkembangan tersebut. Sebagai salah satu contohnya, dengan melakukan diskusi secara daring, maka hambatan jarak dapat dihilangkan dan silaturahmi tetap terjaga. Nilai kelima yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi. Memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri, lebih khusus bagi seorang ASN. Baik itu korupsi waktu, korupsi uang, maupun korupsi tugas. Setiap individu hendaknya dapat menjadi pengingat bagi dirinya masing-masing. Penerapan nilai anti korupsi yang pertama yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Contohnya, berada di lokasi sebelum jam kerja dimulai dan tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan jelas sebelum jam kerja usai. Penerapan nilai anti korupsi yang kedua yaitu kerja keras dan bertanggung jawab. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, serta keberanian. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sebagai ASN yang baik, tentunya harus mampu bertanggung jawab serta bersungguh-sungguh di setiap pekerjaan yang diembannya.
Penerapan nilai anti korupsi yang terakhir berupa kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Menolak uang suap dari pemohon merupakan salah satu bentuk kejujuran dalam memerangi nilai anti korupsi.